atas nama pelakunya itu Mulia alias Mul bin Badri, ya, bin Badri, dengan satu lagi pelakunya ini yang anak ya, namanya Mulia alias Mul bin Badri, ini pelaku anak. Nah kalau pelaku dewasanya namanya Aldi. Nah untuk korbannya ini namanya Wino, ya. Jadi perkara ini dimulai riwayat perkara di Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah dimulai dengan diterimanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Artinya di dalam hukum acara pidana namanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan itu adalah kapan polisi dalam hal ini penyidik selaku penyidik melakukan penyidikan pertama kali, yaitu pada tanggal 26 Mei tahun 2020 memberitahu ke kita, ya. Jadi kejadiannya adalah tanggal 20 Mei tahun 2020 jam 4 sore, ya, seorang pelaku anak bersama si Aldi yang dewasa melakukan pembunuhan terhadap si Wino. Mereka ini adalah bertiga ini adalah memiliki kelainan seksual, ya, ada penyimpangan, mereka suka sesama jenis, ya, suka sesama jenis, sama-sama laki-laki. Jadi kalau melihat fakta yang ada di dalam berkas perkara adalah bermula dari si pelaku anak, yaitu si Mulia ini beberapa hari sebelumnya dia melakukan bukan hubungan seksual, ya, nggak ngerti apa nama hubungan mereka. Sebagai lelaki itu dijanjikan akan dikasih duit jika melakukan kegiatan penyimpangan seks itu kepada si Mulia. Wino itu menjanjikan. Begitu dia itu selesai, ternyata Wino yang menjanjikan uang itu dalam hal ini korban tidak jadi memberikan uang tadi, ya. Sehingga dia kemudian mengajak si Aldi ini, menceritakan kepada si Aldi bahwa dia baru saja dibohongin oleh si korban Wino, ya. Lalu mereka merencanakan untuk menghabisi nyawanya si Wino. Nah, lalu mereka bersepakat. Nah, si Mulia ini, si pelaku anak, dia ketika dia mau merencanakan ini, dia membawa satu shock sepeda motor itu, kayak shock breaker itu, disembunyikan di celananya. Lalu diajaknya si Wino ini ke satu tempat, terus bersama si Aldi. Nah, sesudah itu dia melakukan penyimpangan seksual tadi dimulai dengan si Aldi yang melakukan menganal seks kemaluan dari si korban. Nah, ketika si Aldi melakukan anal seks, si pelaku anak Mulia ini melihat dari belakang, lalu diambil shock breakernya sepeda motor tadi, langsung dipukulkan ke si korban Wino. Nah, dan menghabisi, lalu diambil dompet apa segala. Nah, ketika mereka lagi menghabisin itu, kemudian tiba-tiba ada orang datang ke gubuk-gubuk itu, lalu melihat bahwa karena ada orang datang, mereka tiba-tiba bersembunyi dulu karena mendengar ada suara motor yang melewati pondok, sehingga si pelaku Mulia dan Aldi ini keluar meninggalkan pondok, ya, bersembunyi. Kemudian dia melihat ada seorang datang dengan sepeda motor, lalu mereka pergi meninggalkan tempat kejadian. Nah, setelah orang itu pergi, si pelaku ini kembali datangin pondok dan mendengar korban Wino ini masih bersuara, ya, belum mati. Datang, dilihat masih ada si korban itu masih bersuara.
orang udah kayak tidur begitu, ada suara napasnya karena dianggap belum mati, ya. Lalu si Aldi ini lalu mengambil ikat pinggang miliknya si anak ini, lalu diikatkan ke lehernya si Wino begitu, diikatkan. Kalau melihat fakta ini, dia sampai mencekik sampai si Wino ini meninggal dunia. Nah, begitu dia meninggal itu, dia lepaskan ikatan-ikat pinggang tadi yang ada di lehernya si Wino, lalu kemudian dia sesudah yakin mati, si Aldi dan si pelaku anak ini menyeret tubuh korban itu ke arah Sungai Susuk. Di Sungai Susuk. Nah, sesampainya di Sungai Susuk, dia melepaskan celana korban Wino dan saksi Aldi melepaskan ikat pinggang yang ada di leher si Wino. Lalu si Aldi ini melepaskan baju korban sehingga korban Wino dalam keadaan telanjang, tidak pakaian, dan membersihkan tubuhnya dengan air Sungai Susuk dengan cara ngelap tubuh Wino yang tadi berdarah-darah itu, dilapin sama dia menggunakan baju dan celana si Wino. Dan mereka membersihkan tangan agar tidak ada sidik jari di antara kedua si pelaku tadi. Lalu dia menghanyutkan tubuhnya si korban ini di Sungai Susuk, ya, gitu. Lalu setelah korban hanyut, mereka pulang ke pondok tadi, bergantian mereka siramin badannya yang tadi sudah berlumuran darah itu. Lalu mereka karena mereka tiba-tiba ada orang datang ketika mereka membersihkan di pondok tadi, lalu dia meninggalkan sepeda motor tadi yang ada di pondok itu punya si korban, yang tadinya mau dia bawa nggak jadi gitu. Begitulah jadi cerita secara singkat mengenai kasus ini. Nah, ini karena dia menyangkut anak, masa tahanannya untuk pelaku anak itu kan penyidik punya kewenangan itu cuma 10 hari, lalu diperpanjang oleh penuntut umum 5 hari, sehingga totalnya 15 hari. Ya, kita pada saat berkas perkara disampaikan kepada kita, itu penahanan itu sebenarnya disampaikan berkas perkara ke kita pertama kali itu adalah tanggal 3 Juni 2020, di saat masa tahanan habis tanggal 5 Juni gitu, 2 hari lagi. Lalu kita kebut, langsung besoknya kita kembalikan berkas perkara. Ada beberapa kelengkapan material yang belum dilengkapi seperti visum dari ahli, visum mengenai forensik terhadap penyebab meninggalnya korban Wino ini. Namun kemudian dikirim lagi ke kita, setelah kita kembalikan, kita kasih petunjuk, dikirim lagi oleh penyidik kepada kejaksaan. Nah, kemarin kita posisinya tanggal berapa kemarin? Tanggal 8 kita nyatakan P21. Artinya kalau secara hukum acara pidana P21 itu kita nyatakan lengkap material dan formil. Meskipun sebenarnya ada beberapa catatan yang nanti akan dilengkapi oleh pihak penyidik. Tapi ada pernyataan dari Wakapolres bahwa akan dilengkapi kekurangan-kekurangan itu sebelum berkas perkara ini nanti kita limpahkan. Ya, kekurangan itu adalah berupa visumnya sudah ada, tapi belum secara detail ahli itu menerangkan. Jadi butuh ada lagi keterangan ahli untuk menerangkan visum tadi. Karena menurut hukum acara kan itu visum et repertum itu kan itu hanya merupakan bukti surat. Nah, bukti surat ini harus diterangkan lagi oleh ahli sehingga dia tidak berdiri sendiri lagi alat bukti surat tadi. Jadi keterangan ahli tadi dengan alat bukti surat dia akan menjadi suatu keterangan yang bersesuaian satu sama lain untuk membuktikan sebab musabab meninggalnya si korban Wino. Walaupun misalnya fakta kronologisnya tadi dia dipukul dengan sok sepeda motor, belum meninggal lalu diikat pakai tali pinggang, ya. Tapi jangan sampai nanti ada kesan bahwa
korban ini sebenarnya belum meninggal, ya, belum meninggal, lalu dibuang ke sungai, ya, lalu di sungai dia meninggalnya gitu, ya kan? Nah ini kan beda ini, ya. Jadi ini fakta yang harus kita analisis. Beda kalau sebelum di sungai dia sudah meninggal, tidak ada urat nadi berdetak lagi, lalu dibuang ke sungai. Nah kalau itu fakta kan penerapan pasalnya akan beda, gitu. Nah ketika berkas perkara ini dikirim oleh teman-teman penyidik kepada kami, pertama kali pasal yang disangkakan itu adalah pasal 365 KUHP dan pasal 351 ayat 1. Ini kalau dilihat dari pasal ini adalah bahwa tujuan pokok dari si pelaku ini adalah mencuri, ya, mencuri. Kalau misalnya ketika dia mau mencuri ini ada halangan, ya, misalnya orang itu melawan, misalnya kan, lalu akan dia pukul supaya tujuan utamanya tadi, tujuan tadi itu tercapai. Jadi pembunuhannya itu adalah terpukulnya itu adalah tujuan antara dia supaya bisa mendapatkan barang curian ini, orang ini harus dibunuh dulu. Itu. Sedangkan ini faktanya adalah dia dari awal niatnya itu membunuh, gitu, bukan untuk mencuri, gitu. Jadi ini yang kita luruskan sehingga kami memberikan petunjuk supaya penyidik mengarahkan perbuatan dari si pelaku ini kepada pembunuhan berencana atau pembunuhan, ya, 340 dan 338 KUH pidana. Ini berarti kualifikasi perbuatannya adalah pembunuhan, gitu. Kalau tadi dari penyidik itu 365 351 kualifikasi perbuatannya adalah pencurian dengan menyebabkan orangnya mati atau luka berat, gitu kan. Nah ini kan beda nih faktanya. Faktanya adalah kualifikasinya adalah tujuannya itu adalah pembunuhan. Nah itu bukan mau mencuri. Kalau pencurian itu menyebabkan mati, itu sasaran antaranya beda itu, gitu. Nah ini yang kita ini dan alhamdulillah penyidik sudah melengkapi di berkas yang terakhir pengembaliannya. Atas dasar itulah kami penuntut umum menyatakan berkas ini dapat layak untuk disidangkan ke pengadilan negeri yang berwenang, yaitu Harga Makmur. Ini yang bisa kami sampaikan. Karena apa? Kami sangat hati-hati sekali terhadap penerapan pasal ini, karena ketika berbeda pasal yang kita terapkan akan berbeda juga ancaman hukumannya, ya. Kalau pasal 340, 338 itu hukumannya itu adalah minimal itu 20 tahun, ya. Kalau tadi 365 itu adalah 15 tahun, ya kan beda itu. Nah, nanti ketika pelakunya anak, salah satu anak, satu dewasa, ya, sehingga mereka melakukan perbuatannya secara bersama-sama di pasal 55 KUHP, ya. Pasal 55 KUHP itu kan disebutkan di situ baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, ya, gitu. Jadi kalau namanya pasal 55 itu ada rangkaian pembagian tugas antara mereka berdua. Ini yang akan kita buktikan. Rangkaian pembagian tugas itu si pelaku anak membawa besi itu tadi shock. Nah, si pelaku Aldi itu yang duluan melakukan oral seks kepada si korban Wino. Nah, di saat dia melakukan oral seks tadi, si Aldi tadi itu si pelaku anak mulia ini memukul dari belakang. Itulah pembagian tugasnya berdasarkan fakta berkas itu. Makanya pasal 55 itu terlihat di situ mereka. Jadi 340, 338, 340. Kalau 340 pembunuhan berencana, ancaman hukumannya itu seumur hidup atau mati, ya. Ini yang kita lihatkan sesuai dengan fakta. Demikian mungkin yang kami sampaikan terhadap perkembangan kasus Mulia alias bin Badri.